Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our topic today is about analytical exposition text. Today I will try to re-explain about this to make you understand about what is analytical exposition text. Jadi hari ini Mem akan coba menjelaskan kembali tentang analytical exposition text. Analytical exposition text is a text that exposes the writer's idea about the phenomenon around him or her. And also an analytical exposition is a text that elaborates an issue using one perspective only. Jadi analytical exposition text itu adalah teks yang menyampaikan ide-ide dari penulis tentang fenomena yang terjadi di sekitarnya. Dan juga teks ini adalah teks yang menyampaikan atau mengembangkan isu-isu atau topik dengan sesuatu yang berasal dari pandangan si penulis sendiri. Social function to persuade audience or readers to look at an issue with the writer's perspective, or to persuade the reader or listener that something is the case. Jadi fungsi sosialnya adalah untuk menyampaikan audiens atau reader bahwa ada topik yang perlu atau penting untuk disampaikan, dan itu berasal dari pandangan si penulis. Nah, sebenarnya analytical exposition text ini banyak sekali kita dapati di keseharian kita. Misalnya di advertisement ya, di iklan, pamphlets, terus juga editorials, newspaper articles, essay, bahkan speech. Jadi ini sangat bermanfaat bagi kalian. Karena memang nanti sampai di perguruan tinggi akan digunakan ketika kamu harus menyampaikan opini-opini kamu tentang suatu hal atau satu topik gitu ya. Baik, kita lanjut. The characteristics of analytical exposition. Ini yang harus benar-benar dipahami ketika kita menyampaikan sebuah teks analytical exposition. Yang pertama, clearly state the point of view. Jadi harus menjelaskan topiknya secara clear, secara jelas. Kalian mau bicara apa di dalam teks ini. Yang kedua, use valid research finding to support the viewpoint. Jadi gunakanlah hasil riset, hasil penelitian yang valid untuk mensupport pendapat kalian. Yang ketiga, defend the viewpoint. Pertahankan apa yang menjadi topik kalian. Dan yang keempat ya, support the viewpoint with factual data like graphs, charts, pictures, and so on. Jadi untuk mensupport, mendukung pendapat kalian, artinya kita berbicara dengan data ya. Nah, data itu bisa diambil dari fakta-fakta yang terkini ya. Misalnya melalui grafik, chart, atau juga gambar-gambar. Ini kita sampai di pengorganisasian ya, aturan-aturan dari analytical. Kalau kita mau buat sebuah eksposisi analitis itu seperti apa. Berarti pertama
di paragraf pertama kalian menyampaikan topik, itu namanya tesis. Kemudian yang berikutnya setelah topik disampaikan, berarti kita kan harus memberikan argumen-argumen atau pendapat atau alasan yang mendukung apa yang menjadi topik. Nah, di argumen ini bisa terdiri dari lebih dari dua paragraf, karena tentunya kamu tadi bicara dengan data, jadi bisa paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, di situ juga sambil menyampaikan pendapatnya dengan fakta-fakta atau data statistik sebagai contohnya. Nah, setelah menyampaikan semua alasan, di bagian akhir atau di bagian reiteration adalah kesimpulan, di mana di kesimpulan ini kalian juga harus menyampaikan kembali topiknya. Misalnya, based on the reason above, kalau topiknya misalnya tentang tentang 3M ya, misalnya the 3M is really important for us to do. Nah, seperti itu kurang lebih. Mudah-mudahan dipahami nih ya. Lanjut berikut. Nah, ini language features of analytical exposition text. Ada beberapa ya. Di antaranya memang sangat complicated, tapi nggak apa-apa, di sini dijelaskan satu persatu. Yang pertama, karena ini biasanya membicarakan hal-hal yang terkini, berarti kita menggunakan nomor 1 simple present tense. Yang kedua, menggunakan internal conjunction. Nanti kita akan bicara tentang conjunction. Yang ketiga, casual or casuality conjunction. Yang keempat, passive voice. Nah, yang kelima, words that express writer's feeling or idea. Kita lihat detailnya satu persatu ya. Untuk internal conjunction ya, ini fungsinya sendiri, it relates arguments into clauses. Internal conjunction fungsinya menghubungkan pendapat atau argumen di antara dua anak kalimat. Fungsinya banyak sekali sebenarnya conjunction ya. Nah, yang pertama itu untuk internal, jika kita menggunakan kata atau kata hubung di sini fungsinya sebagai addition atau penambahan, seperti kata besides, in addition, or further. Yang kedua sebagai pembanding atau comparison, berarti itu ada dua ya. Nah, contohnya but, vice versa, meanwhile, on the other hand. Untuk kata but di sini dia bisa berfungsi tidak hanya sebagai conjunction tapi juga sebagai konektor. Sebagai pembanding, tentunya dia ada dua kalimat di situ. Nanti kita lihat lagi ya di berikutnya. Saya akan menjelaskan ini dengan lebih detail lagi di slide yang kedua nanti, yang khusus membicarakan tentang conjunction. Saya lanjutkan tentang internal dulu ya. Yang ketiga, internal conjunction yang berfungsi sebagai time. Contohnya kita bisa gunakan untuk menghubungkan kalimat pertama dan kalimat berikutnya dengan second, then, next, or after that. Dan masih banyak lagi nih ya jenis-jenis yang menyatakan waktu. Yang keempat,
cause effect atau sebab akibat, seperti consequence, as a result, so, or the result. Ini juga ada KD tersendiri nanti ya, cause effects. Nah, kemudian selain tadi internal conjunction, kita juga menggunakan casual or causality conjunction. Ini fungsinya untuk menyatakan reason and why. As a result, because of, consequently, despite, in spite of, due to, for that reason. Tentunya masing-masing conjunction di sini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Meskipun intinya sama, tapi mungkin ada perbedaan apakah dia harus pakai kata benda atau clause atau anak kalimat. Kita lanjut lagi. Nah, ini saat penulisan dalam eksposisi di sini ya. You can develop an analytical exposition by enumeration. For example, first, second, third, fourth, and so on, or firstly, secondly, thirdly, until finally. Hati-hati di sini kalau kamu sudah pilih yang pertama, first, berarti lanjutannya second. Nah, kalau yang pertama kamu pilih firstly, selanjutnya secondly, thirdly, dan seterusnya. Lanjut. Nah, di sini you can use this expression to prove your thesis statement. Ini bisa digunakan dalam menulis, bisa juga dalam speaking. Jadi letaknya biasanya di awal kalimat atau di awal paragraf maksud saya. This is for several reason. Nah, berarti kan kamu ada several reason di situ. Berarti first, second, dan seterusnya. Lantas, this is true based on the facts below. Let me tell you the reason why. I say that for several reasons. Ini sebaiknya diletakkan di awal paragraf atau di bagian tesis ketika kamu pertama kali menyampaikan topik. Ya, another way to develop analytical exposition is to list reasons. For example, you can use these phrases. Ini juga salah satu cara ketika kamu ingin menyampaikan apa sih pendapat yang akan kamu sampaikan. Nah, untuk membuat bahasa tersebut atau kalimat yang kamu gunakan lebih komunikatif, bisa menggunakan frasa-frasa ini. One reason is that apa misalnya. Another is that, lanjut. Still another reason is that, berarti ini ada 3 paragraf kurang lebih. Karena ada 3 ya di situ. 3 frasa yang kamu pakai. Lanjut di sini in making reiteration. Nah, di akhir teks kamu ini yang bisa kamu gunakan untuk menyampaikan kesimpulan. Based on the reason listed above, it is obvious that from the facts above, we conclude that, tadi apa topiknya. Nah, pada dasarnya secara umum ya, kalau kita garis bawahi, most paragraph have 3 part, 3 bagian. Pembuka, isi, dan penutup. Sebenarnya seperti itu ya. The first paragraph is the topic sentence which states the main idea of the paragraphs. Tadi sudah sampaikan ya. Pertama adalah topik,
atau tesis di sini, topik kamu apa. Yang kedua, the second part is the body of the paragraph which support the topic sentence with detail. You must provide actual data to support arguments. And the last is the concluding sentence which restate the topic of the paragraph. Jadi di bagian ketiga itu, maksud saya bukan bagian ketiga ya, bagian terakhir dari teks kamu, tergantung berapa banyak paragraf disampaikan. Pastinya digarisbawahi adalah kamu menyampaikan kembali topik dan juga argumen terakhir tentang topik kamu berupa kesimpulan. Ini contohnya ya. Kita lihat nih di tesis, main idenya berada di bawah atau topik sentence-nya ya. I want to share why YouTube is such a significant platform for your brands. Di situ berarti karena main idenya atau topik sentence-nya di bawah, yang what has 1 billion user and doubles as the second largest search engine on the internet, itu adalah supporting ideas. Nah, di paragraf kedua ini berisikan tentang argumen-argumen yang disampaikan oleh si penulis. Nah, perhatikan tuh yang untuk pink box itu adalah contoh dari kebetulan present tense. It is said that YouTube is the second largest search engine, while its parents company Google is the first. Kemudian ada lagi di paragraf ketiga juga menggunakan present tense. Nah, berarti tinggal cari nih, adakah conjunction di situ digunakan? Nah, conjunctionnya lagi terbagi lagi, apakah mana yang termasuk internal conjunction, mana yang termasuk cause effect, mana yang termasuk casual conjunction. Tinggal kamu garis bawahi di situ dari teks yang sudah ada ini. Di bagian akhir atau di bagian reiteration, di sini adalah penulis menyampaikan kesimpulan. Contohnya yang seperti green box ya, based on the arguments above, as stated in above arguments, itu juga boleh sama aja ya. I believe that YouTube is beneficial to promote and expand your businesses. Kata I believe that bla 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 ya tadi ya. I believe it is obviously true that YouTube is beneficial to promote and expand your businesses. Jadi kamu bisa banyak menggunakan frasa-frasa yang sudah dijelaskan tadi di atas berdasarkan fungsinya dia diletakkan di mana. Apakah di awal paragraf tadi di bagian tesis, apakah di bagian arguments, apakah di bagian conclusion atau reiteration. Baiklah, demikian yang Mem bisa sampaikan, mudah-mudahan lebih memperjelas pemahaman kalian. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.